Undang-Undang tahun 33 bulan 33 tahun 2014 halal wajib di Indonesia itu peraturan presiden. Ya, halal wajib itu undang-undang pemerintah. Iya. Presiden yang menandatangani itu undang-undang yang 33 tahun 2014 dan PP 42 tahun 2024. Artinya halal bukan jadi apa, halal jadi mandatori. Iya. Halal kewajiban, hanya saja peraturannya 2024 ini sampai 2000 dan seterusnya itu makanan dan minuman. Kita 2026 dan seterusnya itu kosmetik dan obat dan terus semua gitu. Betul. Artinya ini bentuk kepedulian presiden. Ya, apalagi mengangkat badan. Kan namanya kan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, kita sebutnya Badan Halal. Setingkat menteri bertanggung jawab pada presiden, diangkat dan diberhentikan juga oleh presiden. Jadi kita sangat inilah amanah banget, amanah banget bahwa semua produk yang beredar diperjualbelikan di Indonesia harus bersertifikat halal. Terus yang nggak halal gimana? Nggak apa-apa, kasih cantumkan ini tidak halal atau non halal. Ente menjual alkohol boleh Ji, cantumkan berapa persen. Ente menjual babi boleh Ji, cantumkan mengandung babi. Udah gitu doang, jadi nggak usah repot, nggak usah ribut. Jadi masyarakat bisa memilih. Silakan. Tapi kan kewajiban. Kalau kita nggak begitu, kita nggak bisa bermain di pasar internasional. Betul. Kalau dilarikan ke kaidah usul fikih misalnya, yang haram aja dikasih label, nggak bisa. Di dunia nggak ada ini haram, nggak ada. Yang ada ini halal. Jadi kita bukan lagi berdebat urusan fikih, bukan lagi percaturan dunia. Ya, semua produk di dunia itu pakai label halal. Semua produk di dunia. Kita baru sekarang termasuk yang terlambat. Ya. Karena Korea lebih dulu dari kita. Korea wajib halal, bayangin coba. Cina halal, Amerika halal, Brazil halal. Kita nomor 8 negara pengekspor produk halal. Padahal kita mayoritas penduduk Muslim. Dan kita lebih dulu dari mereka. Cuma kagak dijalanin Pak. Tahun berapa? Tahun 74 Pak Harto almarhum. Aturannya sudah ada, cuma jalanin. Tahun 74 Pak Harto berupa voluntary ya, bukan mandatori ya. Tahun 74 itu udah di Pak Harto almarhum memberikan saran kepada Kementerian Kesehatan waktu itu, Pak siapa namanya saya lupa. Kemudian selama 10 tahun di masa Pak SBY juga, cuman berjalannya belum gitu ya. Sementara 10 tahun di masa Pak Jokowi terlahir undang-undang kayak begini, dan itu di masa Pak Prabowo lah baru diangkat setingkat menteri dan insya Allah dijalankan, sehingga komunitas-komunitas seperti antum ini sangat diperlukan untuk menyebarluaskan, mengedukasi masyarakat yang jelas, ya turut berperan lah dalam memberikan informasi yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Gitu, itu aja. Nah kemudian kalau umpamanya terlibat, saya tuh bersyukur banget dengan kedatangan antum semua. Bagaimana terlibatnya? Anda boleh cerita satu ya? Gini, ini satu peluang usaha dan peluang bisnis yang berorientasi dunia akhirat dan berpotensi puluhan sampai ratusan miliar bagi yang bermitra dengan kita. Gitu. Ya. Bukan dari APBN, bukan dari APBD, tapi apa? Dari usaha. Gitu. Nanti tim teknis detail akan menjelaskan lah. Yaitu mendirikan LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Ya, atau mendirikan MP3H dulu deh. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal. Jadi mendampingi siapa? Para pelaku usaha. Ya. Yang mau apa? Yang mau mendaftar. Karena kita tidak ke situ. Pakemnya kita nggak ke situ. Kita nggak ke situ pakemnya. Pakemnya itu dilakukan oleh, jadi gini. Saya mau usaha nih. Saya pelaku usaha. Saya mau daftar. Dia masuk ke dalam si halal. Nama, alamat, yang diproduksi apa saja, ingredientsnya, pembuatannya dari apa. Oh cuma 2 macam, 3 macam, itu namanya self declare. Tapi harus ada pendamping. Entar di web itu kita lagi buat sistem, Anda seperti Gojek ya. Kalau Gojek, kalau kita mau naik Gojek, kita buka kan ada banyak Gojek tuh yang ting di sekitar kita. Anda lagi bikin sistem, kalau Anda pelaku usaha bikin, entar ada tuh para pendamping, ada tuh yang nyala ting dekat. Begitu kita ini ting, entar kita dibuka itu yang pendamping kita di handphone masing-masing. Wah, ini klien, klik diambil. Kalau Gojek kan mesti ada SIM, motor, terdaftar, oke? Kita juga begitu, terdaftarnya di
lembaga namanya yayasan ono, lembaga ini, universitas itu, kampus ini, itu kita jadiin Gojek itu. Gojek itu tadi. Namanya kita pendamping itu P3H, pendamping P3H. proses produk halal. Gitu. Jadi paham kan ya? Gitu. Nah, ini konsumen cari Gojek. Ntar di foto aja dah. Siap. Cari Gojek. Buka aplikasi. Ya, ini aplikasi lah gitu. Ini disebar, ya kan? Iya. Gojek ini lihat, Gojek ini lihat, Gojek ini lihat, Gojek ini lihat, Gojek ini lihat. Semua para Gojek lihat. Betul kan? Betul. Terus ini mana? Main duluan ngambil kan? Gua ambil. Ya. Gua ambil ting gitu ya. Yang paling dekat. Paling dekat akan ambil. Gojek ambil Konsumen. order. Oke. Oke? Dah, gitu doang Ji, nggak repot. Nah, ini Gojek ini adalah pelaku usaha untuk halal. Gue mau halal dong, sama. Gue nyari Gojek dong, buka aplikasi sama. Aplikasi kita si halal. Data-data. Nah, yang ambil namanya LPH, Iya. LP3H. LPH atau LP3H ini ente punya Gojek, ente punya pendamping. Atau di sini auditor atau penyelia. Nah, siapakah LPH itu? Ente. Bisa lembaga, Perkumpulan. bisa kampus, Komunitas. bisa komunitas, bisa yayasan. Sebuah komunitas baru berdiri kemarin. Namanya Indonesia Halal apa gitu ya, halal apa gitu. Dia cuma mendirikan itu, dia menjadi wadah dan dia hanya ngambil LP3H. 13.400 pendamping. Masya Allah. Ya semua orang mau dong, lebih gede dari Gojek ini. Iya, Berapa berapa? Buat para pendamping. 150.000. Yang bayar siapa, Bu? Ya pelaku usaha. Usahanya yang Iya. Yang membutuhkan. mendanang itu. Iya, bagian usaha. Tahu dia udah berapa dapat sertifikat halal? 68.000 sertifikat halal. Masya Allah. Komunitas itu di komunitas. Iya, iya. Komunitas. Bukan yayasan berapa? 68.000. Satu sertifikat 1 juta berapa kalau 68.000? 68 miliar, Bapak. Iya. Maaf, ini bukan soal dapat ya. Dia mengelola. Prosesnya di dalam Ntar mengelola untuk negara nih, untuk negara APB. Buat negara. Ini negara resmi buat negara. Untuk daftar itu 230.000 saja. Setor ke negara. Ya, misalnya saya ngomong kan biar cepat 1 juta lah gitu ya. Kalau direkam jangan dipotong-potong biar utuh dapatnya. Iya. Ada ketentuannya. Ada ketentuannya. Kenapa yang saya tadi bilang 1 juta? Karena sebagian lagi itu yang reguler itu 650.000 lah begitu. Itu pun ada ketentuan harganya. Ada harganya 850 yang bersaing. Itu diizinkan. Oh, boleh. Ada tarif tertentu, ada tarif khusus diizinkan oleh negara diizinkan. Gitu. Berarti ada headnya. Iya dong. Ada aturannya itu. Nanti saya nggak masuk ke detail-detail itu nanti dibicarakan. Yang penting saya cerita ini adalah potensinya luar biasa. Untuk duduk, untuk coba mengatur-ngatur doang puluhan miliar kan luar biasa. Itu lembaga itu. Ya kalau ente bisa sampai 100.000 gitu. Orang-orangnya orang Aceh di sini, Be. Mau di sini, mau di Acehnya, mau di Sumatera, mau di mana itu silakan. Ya, kalau udah pakai sistem ini nggak aja ya semuanya bisa masuk. Iya. Semuanya. Tidak yang di sini aja. Iya. Bapak ini saya videoin boleh dimasukkan di YouTube. kita. YouTube kita. Boleh nggak apa-apa, sah-sah aja. Kan pelajaran untuk semua orang ilmu. Ya, ilmu kan.
Ya, izin dulu ya kan. Iya dong, jangan ngomong dong. Nanti Bapak protes kena saya dong. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kalau silakan, nggak ada masalah. Karena ini berlaku untuk semua. Iya, Iya, Pak. benar. Berlaku untuk semua. Dan saya pakai bahasa Gojek tuh biar gampang. Biar gampang. Biar gampang. Sebenarnya kita seperti itu, dan kita akan sempurnakan. Oh, saya ulangi nih. Saya pelaku usaha nih. Sesuai arahan presiden, sesuai dengan undang-undang negara, kita mesti tertib, kita mesti taat, harus halal. Samping itu dengan halal bisa meningkatkan penjualan omset saya. Tanpa halal orang nggak bakal datang percaya. Iya. Oke, sama halal lah. Bener. Caranya gimana? Oh, buka si halal, bangun si halal. Saya mau halal. Begitu masuk si halal, kling ke kita ada dan ke semua para pendamping itu ada. Jelas dan berikutnya, antum harus bicaranya bukan ke aneh, ke yang ngurusin ini. Iya, Siap. pada Ya. siapa boy? Ya. Eh, Pak, registrasi, perusahaan registrasi. Berarti kita Nanti akan kasih nomor teleponnya ke beliau. Biar satu pintu, biar nggak ribet. Ya. Ya. Kita kasih ke nomor telepon. Siap. Si siapa? Dan anda juga harus person in charge-nya juga banyak banget. Jadi Ya. mesti cari siapa yang ngurusin. Ya, kita kasih. Untuk WA mana? Anda kasih. Ntar antum datang rapat dan komunitas kami ingin membentuk Iya. LP3H langsung. Ya. Ya, LPH. baru kalau LPH ada persyaratan Ya. 10 tahun. Iya. oh, Antum harus gandeng yayasan yang udah berdiri 10 tahun. nah itu ilmunya juga perlu kita tahu Iya. ya. Berarti ada teknisnya. Kalau nggak 10 tahun nggak bisa gitu. Iya. Antum pegang 1 pasar, 2 pasar, 3 pasar, kelar satu barang. Siap. Ini. Wakilin Be, semua. Pas. Oh, oke. Mau dong. Insya Allah ini dengan perwakilan Aceh nih. Komisaris kami lah itu. Lihat kelihatan. 231. Sip, alhamdulillah. Tidak pelaku usaha mikro dan kecil ya. Jadi yang usahanya mikro dan kecil yang omsetnya itu di bawah 5 miliar. Di bawah 5 miliar. Jadi besar juga sebenarnya. Tapi ini tidak boleh kayak restoran. Itu nggak boleh. Kalau restoran itu harus yang reguler. Sementara ini programnya namanya program self declare. Jadi dia menyatakan dirinya halal. Nah, kemudian diceklah sama LP3H. Sama P3H. Pendamping proses produk halal, dicek nanti ke ininya, misalnya gorengan X gitu kan, gorengan khas Aceh misalnya, kan datang sana, udah benar minyak gorengnya dari minyak goreng yang udah sertifikat halal, tepung terigunya dari sertifikat halal, dicontohin, difoto, dikirim, terbitlah nanti. Nah, setiap kali sertifikat halal yang terbit, itu kan dapat biayanya dari pemerintah 230.000. Nah dari 230.000 itu 150.000 buat pendampingnya, yang mendampingi 150.000. Kemudian buat BPJPH 55.000 plus buat LP3H-nya yang nanti Bapak akan kerjasama itu 25.000. Nanti Bapak kerjasama aja sama LP3 bagi-bagilah gitu. Saya kan yang nyariin ini apa komunitasnya, kita bagi 2 atau 10.000, 15.000 terserah aja, nanti Bapak Ibu yang atur nanti semua gitu. Karena kan dia yang punya legalitas, tapi mungkin dia nggak punya jaringan, ya kan ibu yang punya jaringan tapi tidak punya legalitas, kerjasama aja gitu loh. Nah, LPH ini dapat 25.000. Wah, bayangin Bu, pendamping itu kalau dia bisa mendampingi mendapatkan sertifikat halal sebulan 20 aja. Berarti 3 juta. Udah lumayan hampir jadi UMR Jakarta itu, ya kan? Begitu juga LP3-nya. Kalau ibu bisa membuat taruhlah dari 6.000 itu 5.000 P3-nya. 5.000 P3-nya. Pelaku usaha yang akan mendapatkan sertifikat halal. Oh 100.000. LP3-nya nih 25.000 berarti udah 2,5. Yang masih tinggal dibagi aja kan. Ini potensi luar biasa Bu. Itu asal ibu tahu sistemnya dan bisa mengorganisir anggota atau komunitas untuk menjadi pendamping proses produk halal P3. Itu aja intinya. Tapi intinya kalau restoran nggak bisa ya? Nggak bisa. Restoran itu harus Produknya. bukan restoran itu Reguler tadi. harus reguler, harus yang normal. Jadi yang menghandle itu bukan LP3 tapi LPH. Jadi kalau kita ini bisa membentuk LP3H Bisa, bisa. Nggak bisa kan ibu belum 10 tahun. syaratnya tadi Kerjasama, ibu bisa kerjasama. kerjasama aja Itu bersinergi. dengan yang tadi itu ya. Bersinergi. Kalau ibu udah punya teman yang udah punya LP3H bisa nanti silakan. Nanti kita bisa sendiri sampai kita 10 berusia tahun. 10 tahun baru bisa berdiri sendiri. Sebelumnya kita join dulu dengan yang sudah Yang berdiri. sudah punya berdiri gitu loh, sudah berdiri. Berarti kan prosesnya itu yang harus Ya. kita sebagai Nanti saya kasih beberapa alternatif Ya. LP3H yang udah berdiri, yang aktif, Oh. yang punya sistem yang Ya, bagus gitu siap, kan. itu yang- Bu, yang penting sekarang punya database yang lengkap saja dulu. Ya, kalau itu siap. Calon bukannya pengusahanya, calon
calon pendampingnya aja, bukan pengusahanya, pendampingnya aja dulu. Pendamping proses produk halalnya calon itunya aja dulu. Ibu punya database-nya. Itu aja dulu. Gimana? Di seluruh Indonesia Bu bisa bergerak ya. Di seluruh Indonesia. Itu di workshop. Ada workshop ya. Nah, nanti ada pelatihan, dikasih pelatihan. Pelatihannya online. Pelatihannya online dan gratis dari BPJB gratis pelatihannya. Nah, saya langsung ke teknisnya, gimana masa gara-gara ada punya potensial untuk orang jadi P3H, tapi karena belum berumur 10 tahun jadi nggak ngapa-ngapain. Makanya saya kasih jalan nanti kerjasamalah bersinergi dengan P3H yang ada. Banyak P3H Pak yang udah dari dibikin udah 2 tahun belum pernah ada satu sertifikat halal belum jalan. Karena apa? Nggak punya jaringan, nggak punya sistem. Ibu punya jaringan, tapi kalau nggak punya sistemnya juga nggak bisa nanti. Saya kawinkan dengan P3H yang udah punya sistem, yang tinggal masuk aja brand gitu. Yang ibu Bu Nova. Bu Nova ya. Bu Nova nanti WA saya Bu Nova dari apa namanya? Sesama Gus Moy. Sesama. Oh, sesama. Singkatannya apa? Sesama. Seramo Saudara Gus Moy. Oke.